Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Putra dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan berpresentasi untuk UTS Kewirausahaan. Di sini saya menggunakan atau menjual printer. Printer adalah peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar di atas kertas. Definisi printer lainnya adalah alat yang dapat menampilkan teks atau gambar yang semula berasal dari software digital menjadi berupa bentuk yang dicetak di kertas. Printer berasal dari kata print yang artinya adalah cetak, sehingga printer adalah alat untuk mencetak. Kemudian di sini saya menggunakan metode BMC. Apa itu BMC? Business Model Canvas adalah salah satu alat untuk membantu melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau akan dilaksanakan atau dijalankan. Pada dasarnya, BMC adalah kerangka kerja yang bertujuan mempermudah mempresentasikan bisnis model. BMC awalnya dikemukakan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. BMC terdiri dari 3 unsur utama, yaitu produk, value, dan market. Di sini ada produk. Pada bagian ini terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan itu dibuat. Hal-hal apa saja yang dilakukan akan produk itu berjalan, biaya apa saja yang dikeluarkan, dan siapa saja pihak yang bekerja sama. Di sini komponen produk ada 4. Yang pertama, key partners. Key partners adalah pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities. Hal ini bertujuan untuk mengoptimasi operasi dan risiko bisnis. Salah satu contoh key partners adalah supplier. Misalnya, kerjasama dengan reseller dari Tokopedia dengan nama toko Print Scan Copy, Gerha Makmur, Elektronik, dan Brata Pratama. Kedua, key resource merupakan komponen yang berisi apa saja yang dibutuhkan agar suatu organisasi dapat bekerja. Contohnya human resource, kantor, tools, dan sebagainya. Di sini misalnya seperti karyawan, kantor perusahaan atau ruko, barang yang dijual, dan pelanggan, dan beberapa alat kantor lainnya. Kemudian komponen ketiga, key activities. Key activities adalah kegiatan dari suatu perusahaan yang dilakukan sebagai eksekusi dari value proposition yang diberikan. Di sini aktivitas perusahaan seperti menjual printer dan berbagai jenis merek dan melakukan pengiriman barang apabila jaraknya memungkinkan dari kantor perusahaan. Kemudian komponen keempat, cost struktur, berisi tentang biaya yang dikeluarkan dari suatu perusahaan ketika mengeksekusi bisnis modelnya. Pihak dari kantor mengeluarkan biaya sekitar 450 juta untuk biaya penyewaan kantor atau ruko dan membeli perlengkapan kantor lainnya dan mungkin membeli beberapa unit produknya. Kemudian di sini ada market. Pada bagian ini berkaitan dengan siapa pengguna dari produk tersebut, bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen, bagaimana mendapatkan uang dari konsumen, bagaimana menjaga konsumen tetap pada produk kita. Di sini ada 4 komponen juga. Yang pertama, customer relationship. Hal ini mendeskripsikan tentang hubungan perusahaan tersebut dengan pelanggannya. Pada bagian ini bagaimana cara kita untuk membuat customer tetap menggunakan produk kita, yaitu dengan cara merespon customer dengan cepat, melayani customer dengan baik, dan melakukan pelayanan dengan baik. Komponen kedua, channel, mendeskripsikan bagaimana sebuah produk bisa sampai hingga pelanggan, semisal dengan menggunakan media sosial. Contohnya mempromosikan penjualan produk dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, website, dan menjual produk lewat situs online. Komponen ketiga, customer segment. Perusahaan harus menentukan customer yang dituju atau dapat juga disebut segmentasi konsumen. Contohnya customer digolongkan berdasarkan kemampuan, kebiasaan, kebutuhan. Lalu produk ini dijual ke beberapa kantor, universitas, sekolah, dan lain-lain. Komponen keempat, revenue streams, merupakan komponen yang berisi bagaimana perusahaan tersebut mendapatkan uang. Revenue stream menurut targetnya terbagi menjadi 3, business to business, business to customer, dan business to government. Perusahaan ini mendapatkan uang dengan cara kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti menanam saham,
dan bekerja sama dengan beberapa customer yang sudah berlangganan. Kemudian di sini ada value proposition. Adalah solusi yang ingin diberikan kepada customer. Value proposition ini harus memenuhi apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Value proposition ini membuat suatu startup menjadi menarik dan menjadi alasan suatu customer berpindah ke perusahaan satu ke lainnya. Selain itu, value proposition bisa saja berubah dengan adanya feedback dari customer. Perusahaan ini memiliki hal menarik, seperti kualitas barang yang bagus dan murah. Dari setiap pembelian produk dengan jumlah banyak, maka customer akan mendapatkan diskon sekitar 50%. Perusahaan ini juga menerima kritik dan saran dari customer supaya perusahaan ini jauh lebih baik dan customer lebih nyaman untuk membeli produk di perusahaan ini. Ini contoh bisnis model kanvasnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.